Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua, dan balik lagi nih dengan gua Gio. Kali ini gua bakal membahas seputar ini. Berita lagi rame ya, ini di kalangan di dunia sepak bola wanita ini lagi rame. Jadi kemarin tepatnya tanggal eh, 9 Maret 2023, Federasi Sepak Bola Prancis akhirnya memutuskan untuk memecat Corinne Diacre dari jabatan pelatih kepala timnas wanita Prancis ya. Jadi setelah hampir 6 tahun ya ngelatih, 5,5 tahun lebih lah ya sekitar segitu, akhirnya federasi menyerah dan akhirnya memutuskan untuk memecat beliau. Pemecatan ini disebabkan, kalau kata rilis resminya Federasi Sepak Bola Prancis, itu karena hubungan antar tim ya. Jadi situasi dan kondisi di tim tidak memungkinkan lagi untuk bisa dirubah seperti sedia kala, kalau katanya begitu ya. Jadi ada kata-kata irreversible, nggak bisa diubah lagi ya, nggak bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala. Dan sebenarnya Corinne Diacre juga sebelum jadi pecat juga dia menolak untuk mundur ya. Dia masih bertekad berjuang, masih berkomitmen untuk melatih timnas Prancis sampai setidaknya Olimpiade 2024, karena dia kemarin juga baru perpanjang kontrak ya dengan federasi sampai Olimpiade tahun depan, yang kebetulan juga bakal digelar di Prancis. Tapi itu terjadi di masa kepengurusan Nole Graet ya sebagai pimpinan FFF. Sekarang dia sudah mengundurkan diri karena terjerat banyak kasus. Salah satunya itu komentar kontroversialnya ya terhadap Zidane yang dibilang dia tidak, bahkan kalau misalkan Zidane dia tidak memberikan kesempatan kepada Zidane untuk menjadi pelatih timnas Prancis pria. Jikalau Zidane nelpon juga dia tidak akan angkat telepon. Nah, itu salah satunya itu tuh yang membuat Legretnya presurnya meninggi, banyak dihujat di mana-mana ya, bukan cuma di Prancis juga tapi seluruh dunia. Dan akhirnya dia mengundurkan diri, dan bisa dibilang Legret ini adalah supporter nomor satu ya dari Diacre, dan ketika Legret sudah cabut pasti tidak ada yang mendukung lagi Diacre ya, hanya dipecat ya. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan yang membuat Corinne Diacre ini sampai dipecat gitu loh. Awal mulanya, jadi sejak dia ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Prancis di tahun 2017 setelah Euro 2017, Corinne Diacre ini banyak sekali terlibat perselisihan dengan pemainnya sendiri ya. Jadi contohnya aja di ketika dia baru ngelatih, dia langsung mencopot ban kapten dari Wendy Renard yang udah lama banget jadi kapten timnas Prancis ya, sejak main lama pensiun. Dia ditunjuk, tapi setelah itu ban kapten dicopot dan akhirnya dikasih ke Amandine Henry yang juga akhirnya berselisih dengan Diacre ya. Jadi Amandine Henry juga berantem. Dia sendiri curhat waktu pengalamannya dia cerita pengalamannya di FIFA Women's World Cup 2019 ya, 2019 lalu. Jadi dia katanya tidak bahagia bermain di timnas Prancis, meskipun dia ingin membawa gelar juara ya bagi Prancis di tanah kelahiran sendiri, karena waktu itu teman-teman juga Prancis ya, Piala Dunia 2019. Dia sampai bilang bahwa dia sampai nangis ya di kamar hotel, dan teman-teman rekan setim lain juga merasakan hal yang sama, nangis di kamar ya. Tapi ya gitulah pokoknya, banyak sekali permasalahan ya. Selain Wendy Renard dan juga Amandine Henry, dia juga berselisih dengan Eugenie Le Sommer, Sarah Bouhaddi, Marie Antoinette Katoto, Khadija Tudiani. Nah, keenam pemain ini, kecuali Katoto ya mungkin ya, keenam pemain ini bisa dibilang pemain-pemain penting ya, di pemain paling andalan di timnas Prancis, di mana 5 pemain kecuali Katoto tadi itu pemain senior ya. Itu memang sudah lama memperkuat timnas Prancis. Tiba-tiba ada pelatih seperti ini yang datang gitu, ada merusak semuanya gitu. Nah, ini yang diprotes oleh pemain Prancis. Sampai akhirnya puncaknya itu terjadi ketika Renard, Diani dan Katoto ini memutuskan untuk tidak memperkuat timnas Prancis selama masih dipegang oleh Diacre ya. Jadi bukan pensiun ya, mereka tuh bukan memutuskan pensiun ya, tapi mereka mengambil break main untuk timnas selama pelatihnya masih Diacre ya. Nah, sebenarnya bukan cuma Diacre juga sih yang jadi bukan cuma Diacre yang jadi
permasalahan utama menurut para pemain juga federasi tidak mendukung keselamatan pemain, terus kesejahteraan pemain, bahkan motivasi pemain pun juga sangat low moral ya di bawah Diakre sendiri ya. Jadi sayang banget ya timnas Prancis ini tim yang sebenarnya dihuni oleh pemain berkualitas ya. Renard itu apa ya, bisa dibilang back terbaik di dunia saat ini ya untuk sepak bola wanita ya. Itu back tengah terbaik di dunia. Buktinya dia selalu masuk FIFA World 11 sepanjang berapa kali ya, untuk rekor terbaik 14-15 kali ya teman. Itu yang terbaik ya. Terus Henry juga legend di Lyon ya kan. Sommer juga top scorer di Lyon, Bohadi terus menjadi kiper andalan Lyon, sekarang jadi kiper pertama PSG, dan pemain lainnya lah yang tersingkirkan. Dan kalau bisa dibilang negatifnya ya sebenarnya kayak gitu ya, banyak sisi negatifnya juga sisi positifnya ya, dimana Diakre ini banyak sekali mengkontrak pemain muda ya, terutama kayak Selma Baca, terus ada siapa tuh pemain itu, ada banyak lah ya, banyak pemain muda ya, ada Selma Baca, ada kalau dulu tuh ada namanya Valeri Gauvin ya, itu juga sempat diangkat sama Diakre, saya juga udah tenggelam sekarang. Terus itu juga apa ya, dia juga merevitalisasi beberapa karir pemain yang sempat mati timnas kayak Kenza Dali ya. Kenza Dali itu juga dulu sempat lama gak dipanggil timnas, mulai dipanggil oleh Diakre, sekarang jadi andalan di lapangan tengah. Terus juga Hamraoui, Kira Hamraoui itu juga sempat debat juga ya, sempat berantem sama dia, kayaknya bisa berdamai lagi. Ya baiklah, dia juga dia mengobrol pemain muda ya. Ya kayak Selma Baca itu sekarang jadi back sayap, salah satu back sayap terbaik lah, back sayap potensial lah ya di sepak bola wanita saat ini ya. Hawa Chisoko juga ya, back West Ham ya. Kalau kemarin di skuad yang UFO Mesir itu juga banyak banget pemain muda ya. Ella Palis juga dari Bordeaux ya. Pokoknya mungkin teman-teman yang tadi gue sebutkan mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu, yang kenal, tapi pemain itu yang digadang-gadang bakal menjadi masa depan timnas Prancis ya. Dan ini sebenarnya juga bukan hal yang pertama terjadi ya, kok sekarang ini bukan cuma timnas Prancis yang lagi player default ya. Spanyol juga sama ya, Spanyol juga 15 pemain itu nggak mau memperkuat timnas selama pasti dipegang pelatih Jorge Vilda, dan Muslim itu dari Barcelona ya, yang sekarang Barcelona Feminin kan salah satu klub terbaik di sepak bola wanita ya, selain Lyon tentunya ya. Tapi banyak sekali pemain Barcelona yang menolak untuk memperkuat timnas Spanyol selama masih dijabat oleh Jorge Vilda, termasuk pemain terbaik dunia saat ini Aisyah Putellas ya. Emang dia sekarang lagi masih dalam pemulihan cedera, tapi dia juga baru aja dia ngomong, ada satu artikel gitu, dia juga mengecam ya tindakan Jorge Vilda, dan apa ya, ketika ditanya kenapa pada memberontak kayak gitu ya, mau apa lagi gitu, apa yang mesti kita lakukan lagi untuk meyakinkan federasi bahwa pelatih yang kita punya ini nggak baik gitu loh kan. Makanya hanya mereka berjalan ini. Nah tapi bedanya kan Jorge Vilda masih tetap bertahan sampai sekarang ya kan, masih strong posisinya, dan akhirnya Vilda pun juga dengan pemain seadanya juga masih bisa kok meraih hasil bagus ya, selalu menang di setiap pertandingan mereka jalani ya. Tapi ya fokus utama kita juga sekarang di timnas Prancis ya. Sekarang setelah Colin Diakre dipecat, siapa yang akan menggantikan Diakre nih? Apalagi Piala Dunia wanita tinggal 4,5 bulan lagi lah ya, 4,5 bulan lagi ya, 4 bulan lagi lah, 4 bulan lagi Piala Dunia wanita akan kembali digelar di Australia dan New Zealand. Sekarang siapa nih yang akan menggantikan Colin Diakre di waktu yang semepet ini gitu loh. Nah kalau dari laporan yang beredar itu ada beberapa nama yang jadi pertimbangan ya dari Federasi Sepak Bola Prancis untuk ditunjuk menjadi pelatih baru, yang apa ya, contoh mengarah ke 5 nih, ada ke 5 kandidat. Yang pertama itu ada pelatih Bordeaux, Gironde Bordeaux Feminin saat ini, Patrice Lair, beliau adalah mantan pelatih Lyon dan Paris Saint-Germain Feminin. Terus yang kedua ada Gerard Preceur yang sekarang menjadi pelatih Paris Saint-Germain Feminin, sempat juga jadi pelatih Lyon Feminin, dan sempat kerja di Federasi Prancis mengurusi sepak bola wanita juga ya, jadi kepala pengembangan sepak bola wanita.
kemudian ada dua pelatih, dua mantan pemain timnas ya yang sekarang jadi pelatih juga di klubnya masing-masing. Ada Sonia Bompastor, pelatih baru yang bisa membawa Lyon kembali juara Liga Champions. Salah satunya dia juga juara sebagai pemain ya, sebagai kapten, dia sekarang sebagai pelatih. Terus Sandrine Souberan ini sekarang melatih Paris FC, dan dia ini adalah pemegang caps terbanyak untuk timnas wanita Prancis ya. Dan satu lagi nama yang mungkin bisa dibilang outsider ya, mungkin banyak orang nggak expect bahwa dia akan ada di sini, namanya adalah Hervé Renard. Hervé Renard ini kalau teman-teman nonton Arab Saudi versus Argentina, di mana Arab Saudi menunjukkan berhasil mengalahkan Argentina 2-1, sebuah juara Piala Dunia kan, Argentina satu-satunya kalian dari Piala Dunia itu yang dialami Argentina, itu pelatihnya Hervé Renard itu. Jadi kalau dari pengalaman sebenarnya Hervé Renard yang paling banyak lah pengalamannya ya, karena dia sepak bola pria pun udah melalang buana ke Afrika, 2 kali juara Piala Afrika juga ya bersama Jadam Pantai Gading, kemudian juga sempat melatih Lille juga ya di Liga Prancis. Pengalaman sebenarnya udah banyak, cuman bedanya adalah dari keempat pelatih yang gue sebutkan pertama, Hervé Renard ini sama sekali nggak punya experience di sepak bola wanita. Kalau misalkan jadi pelatih kepala wanita Prancis ini kan jadi pengalaman pertamanya gitu. Tapi apakah mau gitu Hervé Renard meninggalkan Arab Saudi yang mungkin dia udah digaji banyak banget kali ya, udah kaya lah di Arab Saudi. Apakah dia mau mengambil tantangan untuk menjadi pelatih wanita Prancis gitu loh? Apakah dia mau mau turun ke bawah lagi gitu loh? Ya kalau misalkan memang tujuannya seperti itu ya, gua rasa sih Hervé Renard bagus ya untuk jadi kandidat selanjutnya ya. Tapi sebenarnya yang paling make sense sih kalau bagi gue, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue lebih baik mendatangkan pelatih yang mantan pemain ya, karena kan Diakre kan juga sebenarnya mantan pemain, kapten juga, pernah jadi kapten timnas kan, yang otomatis dia udah punya pengalaman di internasional bersama timnas, dia lebih tahu lah timnas seperti apa gitu kan. Nah, dari pengalaman sebagai pemain, jadi gue pengennya sih antara dua ya, antara Sonia Bompastor atau Sandrine Souberan ya yang jadi pelatih timnas Prancis. Untuk masalah di klubnya masing-masing ya, bisa mereka digantikan oleh pelatih lain di klub mereka, tapi juga bisa double job gitu, kayak misalkan waktu Gus Hiddink latih Chelsea jadi pelatih interim, juga melatih Rusia waktu itu ya. Mungkin selama ini misalkan Bompastor dan Souberan selain melatih klub masing-masing juga bisa kalau sama itu melatih di timnas ya. Dan kenapa juga Bompastor dan Souberan yang dipilih, karena Bompastor dan Souberan ini merupakan dua dari sedikit pelatih wanita di Prancis ya yang benar mumpuni. Mereka udah punya jam terbang tinggi di level internasional sebagai pemain, sebagai kapten. Kemudian mereka juga udah ikut banyak sekali major turnamen, Euro, Piala Dunia, Olimpiade ya kan. Dan bahkan bersama klubnya sekarang ini juga mereka bisa meraih prestasi yang maksimal. Lyon juara Liga Prancis lagi, juara Liga Champions lagi. Paris FC juga sekarang jadi tim papan atas setelah sebelumnya yang cenderung ke papan tengah ke bawah lah ya, tapi kan udah mau masuk papan atas. Proyeknya ini bagus tuh buat mereka gitu. Nah, kalau misalkan mereka pilih menjadi timnas Prancis, gua rasa pemain juga akan mendukung untuk mereka berdua supaya bisa bekerja secara maksimal ya di jadi kalau gue sih pilihan gue antara Sonia Bompastor atau Sandrine Souberan. Tapi gue lebih cenderung mengarah ke Bompastor sih, karena memang demand-nya juga lagi tinggi nih, karena habis juara Liga Champions juga kan. Ya untuk perkara asisten mungkin bisa ngajak mantan pemain lagi kayak Camille Abili misalkan, atau bisa Necip ya. Meskipun Necip juga sekarang jadi pundit ya, jadi analis, tapi mungkin bisa diajak ya. Tapi kalau misalkan memang misalkan Bompastor, Souberan itu dan Leir dan Gerard Precior gak mau dilepas klubnya masing-masing, pagi Hervé Renard pelatih timnas ya. Sebenarnya masih ada beberapa opsi lagi yang bisa dipertimbangkan sebagai pelatih free agent ya. Itu dimana kalau gue sih ada dua calon yang sekarang lagi nganggur nih, yang bisa mungkin dipertimbangkan jadi pelatih timnas Prancis. Yang pertama ini kalau gue sih melihat Ryan Wilkinson itu punya peluang untuk menjadi pelatih timnas Prancis, meskipun ini long shot banget ya, jauh banget ya, karena Ryan Wilkinson baru aja dipecat ya dari jabatan pelatih kepala Port Ventos, meskipun
eh, dia berhasil membawa Portland Thorns juara NWSL Championship ya. Tapi karena ada satu masalah akhirnya dia dipecat secara halus istilahnya ya, secara halus. Tapi dia sekarang lagi nganggur dan gua rasa sih bisa coba jadi pelatih timnas Prancis, apalagi Ryan Wilkinson masih dari Kanada, otomatis kendala bahasa juga nggak akan terlalu berpengaruh ya. Bahasa nggak berpengaruh karena kan juga bisa berbahasa Prancis kali ya. Mungkin sedikit Ryan Wilkinson bisa mulai menjalin komunikasi dengan mereka, belajar bahasa Prancis juga gitu kan. Tapi yang ini mungkin wishful thinking ya, gue pengen Zinedine Zidane yang melatih timnas wanita Prancis ya. Kemarin kan dia berkali-kali melamar jadi pelatih timnas Prancis, digadang-gadang jadi mengganti Didier Deschamps selanjutnya. Ternyata ya tetap memilih Deschamps ya jadi pelatih kepala. Ya gue sih pengen Zinedine Zidane ya, itu persiapan dia menuju suatu hari nanti kalau misalkan dituju jadi pelatih kepala Prancis. Udah punya pengalaman nih sebenarnya jadi pelatih timnas wanita ya. Jadi itu kali ya mungkin video yang bisa gue buat hari ini. Kalau kalian antusias bisa langsung komen ya, siapa sih pelatih yang cocok menggantikan Corin dia jadi pelatih kepala timnas wanita Prancis. Jangan lupa untuk selalu like, share dan subscribe juga. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Gue Gio cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.